Jadi yang 22 orang itu terjebak di lantai 3 sama 5. 3 dan 5. Nah, jadi kalau lihat praktek yang terjadi sekarang, ketika ruang evakuasi ternyata hanya melalui lantai bawah, ini kan pertanyaan gedung itu sebetulnya sudah didesain untuk memproteksi kebakaran atau tidak? Oke Zoner, saat ini gue lagi ada di depan gedung Teradron di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi terjadinya kebakaran hebat beberapa waktu lalu yang menelan puluhan korban jiwa. Pasca insiden, sorotan kini mengarah pada standar proteksi kebakaran, seperti minimnya alarm, detektor panas, sampai jalur evakuasi yang tidak jelas sehingga menjadi faktor fatal jatuhnya korban jiwa. Kira-kira seperti apa? Ikuti gue terus, ayo. Halo, selamat siang Bang Rian. Iya. Bang Rian, ini kan kemarin rame nih Bang Rian ada di lokasi kebakaran saat kejadian. Nah, apa yang pertama kali Bang Rian lakukan saat mengetahui ada kebakaran di gedung ini? Saya melakukan dengan cepat untuk mau padamkan api itu. Awalnya kan kecil. Tapi kalau kemarin itu emang nggak sempet karena emang udah besar asapnya gitu kan, tebel. Pakai avar itu sampai ada 9 avar, tetap nggak bisa. Ya, ya sudah akhirnya mau nggak mau kita juga sebagian nyelamatin yang di dalam, sebagian keluar juga karena emang udah asapnya tebel, kita nggak bisa lagi karena asapnya itu langsung lari ke atas. Jadi pertama kali Abang masuk kondisinya seperti apa di dalam Bang? Itu udah asapnya udah tebel banget, udah tebel banget. Terus orang-orang yang di dalam tuh gimana tuh Bang? Itu sebagian 15 orang langsung lari ke rooftop ke atas. Nah, sebagian kejebak di lantai 3 sama 5. Kejebak di lantai. 2 orang itu ya kejebak. Jadi Abang yang berinisiatif menyelamatkan 15 orang itu lewat tangga kemarin ya yang ditaruh di luar. Ada samping kantor. Kita minta izin sama orang kantor. Akhirnya kita ngerayap di atas itu dengan sendirinya. Kita akhirnya berhasil ke sebelah sini. Akhirnya ya udah. Ada yang mau lompat ya. Ada yang mau lompat, saya suruh jangan gitu. Akhirnya mau nggak mau dia turun dari tangga, akhirnya dia langsung lompat. Langsung saya peluk dia. Ketika Abang sampai di atas memang nggak ada jalur evakuasi atau tempat penyelamatan lain Bang. Artinya memang hanya satu-satunya lewat tangga dari luar. Iya, dari luar situ. Dari kantor sebelah. Oh, jadi yang 22 orang itu terjebak di lantai 3 sama 5. di lantai 3 dan 5. Kenapa mereka sampai terjebak di lantai itu kira-kira? Karena Menurut penglihatan Abang? ya mungkin karena asap tebel ya. Mungkin itu gitu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi nggak kelihatan. Oke. Nah, Abang ini inisiatif langsung masuk menyelamatkan itu terdorong oleh apa Bang? Apa karena memang sudah lama bekerja sini, sudah banyak kenal orang-orang yang bekerja di sini atau apa yang membuat Abang tuh langsung ambil tindakan menyelamatkan para korban? Itu karena nekat aja. Nekat aja untuk nyelamatin orang-orang gitu. Oke Zonar, saat ini lokasi kebakaran masih dipasangi garis polisi dan kami dari media belum diizinkan untuk masuk ke dalam. Tapi kalau kita lihat dari sini, gedung ini tampak di dalamnya itu memang terbakar sangat hebat ya. Hampir seluruh isinya itu menjadi arang. Terlihat kerusakannya separah itu. Dan kalau kita juga saksikan pada saat penyelamatan korban dari dalam itu kan dilakukan lewat tangga dari luar. Jadi mereka turun lewat tangga di luar dan ini mengindikasikan tidak adanya jalur evakuasi dan juga standar keselamatan yang cukup dari gedung ini. Nah, seperti apa penanganan bagi gedung-gedung tua di Jakarta? Nanti kita juga akan wawancara juga dengan pengamat tata kota. Ikuti gue lagi. Ya, terkait dengan insiden kebakaran di gedung Teradron kemarin, bagaimana Bapak melihat kesiapan infrastruktur keselamatannya sendiri Pak dalam insiden tersebut Pak? Begini,
setiap gedung ya menurut ketentuan PP 16 yang mengatur tentang aspek bangunan gedung itu harus memiliki apa yang namanya sertifikasi layak fungsi. Jadi bukan sekedar ada izin mendirikan bangunan, tapi pertanyaannya apakah fungsi bangunan tersebut salah satunya selain memberikan keamanan kenyamanan sudah diproteksi dengan sistem antisipasi kebakaran atau tidak. Jadi bangunan itu ketika akan mau dipakai dia harus melihat dulu dia sudah aman nggak kalau terjadi kebakaran. Kan ada dua sistem proteksi, aktif dan pasif. Yang aktif itu kalau ada katakanlah deteksi asap, deteksi alarm atau deteksi api dan sebagainya. Kalau yang sprinklernya dan sebagainya. Kalau misalnya yang lainnya itu dengan cara ada alat pemadam kebakaran yang tersedia dan sprinkler otomatisnya juga berjalan. Nah, itu aktifnya. Nah, yang pasifnya itu kan misalnya terkait dengan jalur evakuasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah setiap gedung ada petunjuk nggak, ada rambu nggak? Ya. Kedua misalnya tentang bahan yang digunakan. Apakah bahan yang digunakan di gedung tersebut tahan api atau mudah terlalap api? Yang mudah terlalap api misalnya kasus di Hong Kong. Hong Kong itu kan apartemen terlalap api ya karena satu ada bambu, ada plastik dan sebagainya. Nah, kemudian juga kalau dia tahan api untuk struktur dan partisinya juga harus kuat. Nah, yang pasif itu misalnya ketika akan menggunakan gedung, apakah ada announcer atau peringatan-peringatan bagi semua penghuni bahwa kalau ingin menggunakan gedung ini, Anda harus taat. Seperti tadi di ruangan ini sebelum kita gunakan itu dikasih rambu-rambu. Kalau terjadi apa-apa, ada sirine, ada alarm untuk memperingatkan itu. Nah, yang kedua yang juga sangat penting, ini juga keprihatinan kita ya di Jakarta ini. Data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran di Jakarta ya, dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Jakarta gedung-gedungnya apakah sudah membuat sistem proteksi terkait dengan masalah kebakaran? Itu dinas itu sudah melakukan audit pemeriksaan terhadap 2.609 gedung bertingkat yang terdiri dari dua kategori, 8 lantai lebih ke atas, ada 1.228 gedung, dan ada gedung yang 8 lantai ke bawah, ada 1.381. Yang parahnya itu apa? Ada lebih kurang 694 bangunan gedung itu tidak memiliki sistem proteksi kebakaran. Pertanyaannya, gedung Teradron itu termasuk gedung yang tidak memiliki sistem proteksi atau tidak? Nah, jadi kalau lihat praktek yang terjadi sekarang, ketika ruang evakuasi ternyata hanya melalui lantai bawah, ini kan pertanyaan gedung itu sebetulnya sudah didesain untuk memproteksi kebakaran atau tidak? Misalnya pernyataan dari gubernur, ini bangunan tunggal sendiri, artinya apa? Ini kemungkinan bangunan tumbuh. Ya, bangunan tumbuh yang ternyata waktu terjadi evakuasi kan melalui sisi kiri kanan bangunan itu ya kan? Dari luar kan? Mungkin dulunya hanya 2 atau 3 lantai, ya kan? Nah, kemungkinan penambahan itu. Nah, penambahan itu memperhatikan nggak pada aspek-aspek itu? Kalau melihat kejadian ini kan terlihat bahwa sumber api di bawah yang di atas itu tidak tertolong sama sekali atau melakukan evakuasi keluar. Jadi yang menjadi masalah bagi kita adalah mengapa dia bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin satu koreksi. Pak Gubernur, Pak Mendagri sudah mengatakan bagaimana bisa terjadi proses yang berubah itu perizinan. Satu hal yang menarik sekarang adalah sistem OSS. Perizinan bangunan gedung sekarang itu sistem online. Mungkin disitulah persoalannya, pengecekan validitas di lapangan itu dilakukan atau tidak. Sehingga terjadi bentuk pelanggaran atau ketidaksesuaian antara apa yang dimohonkan dengan apa yang terjadi praktik di lapangan. Jadi itu yang menurut saya perlu diperhatikan ke depan. Dan sekarang mudah-mudahan nanti Pemprov DKI bisa melakukan evaluasi khususnya pada hampir lebih kurang dari 694 gedung yang tidak punya sertifikasi untuk proteksi perlindungan dari kebakaran.